Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Bapak dan Ibu, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu adalah petunjuk, hudan lil muttaqin, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, seluruh manusia. Utamanya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa mengimani, meyakini dan mengamalkan kebenaran Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Tetapi Allah menyampaikan dalam Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, karena manusia yang asalnya tidak beriman ketika bersinggungan dengan Al-Quran kemudian mendapatkan hidayah, dan itu banyak sekali. Ya, karena itu maka Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, baik manusia beriman maupun belum beriman, karena kemudian manusia belum beriman setelah bersinggungan dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kemudian menjadi iman, mendapatkan hidayah. Maka ayat ini, setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turunnya ada sebabnya, tetapi ada juga yang tidak ada sebabnya. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, yaitu seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menanyakan, ya Rasul, di mana Allah itu? Apakah dekat atau jauh? Kalau dekat, saya tak berdoa dengan lirih-lirih, tetapi kalau memang jauh, saya tak teriak-teriak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 186 yang menyatakan bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakanlah, fa inni qaribun, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan setiap permohonan hambaku kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar supaya mereka mendapatkan hidayah. Dan itu banyak sekali. Ya, karena itu maka
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, baik manusia beriman maupun belum beriman, karena kemudian manusia belum beriman setelah bersinggungan dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kemudian menjadi iman, mendapatkan hidayah. Maka ayat ini, setiap ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turunnya ada sebabnya, tetapi ada juga yang tidak ada sebabnya. Surat Al-Hujurat ayat 6 ini juga ada sebab turunnya. Sebab turunnya adalah ada seorang kepala suku kabilah yang namanya Al-Had Al-Khuzai namanya adalah Al-Had Al-Khuzai, Al-Had bin Dhiral Al-Khuzai. Itu didakwai Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Al-Had bin Dhiral Al-Khuzai masuk Islam. Maka ketika seseorang masuk Islam, maka terkena kewajiban seorang muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama, kebenaran itu sudah tampak dari kesesatan. Karena itu tidak boleh seseorang memaksa untuk masuk ke dalam Islam, apalagi dengan ancaman dan lain sebagainya. Harus secara sukarela. Nah, demikian juga Al-Hajj ini kemudian ketika didakwai Rasulullah SAW, maka kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka terkena kewajiban, diperintahkan untuk melaksanakan sholat, diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, diperintahkan untuk berzakat, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan bersyahadat, yang itu merupakan rukun Islam, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena terkena kewajiban zakat, maka Al-Had ini diberitahu Rasulullah, kamu wajib membayar zakat, ditentukan. Kemudian Al-Had ini pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak kembali kepada kaum saya tak nanti akan mengajak kaum saya untuk masuk Islam, kemudian nanti akan saya kumpulkan zakatnya. Nah, besok pada waktu sudah ditentukan, panjenengan utusan orang untuk datang kepada saya mengambil zakat-zakat dari saya dan kaumnya. Jadi di dalam kehidupan orang-orang suku di Jazirah Arabiyah itu bersuku-suku, karena itu Al-Quran menyebutkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, suku-suku. Nah, biasanya kalau kepala sukunya masuk Islam, itu anggotanya kemudian mengikuti. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala sukunya itu masih sangat diikuti. Ketika sukunya masuk Islam, maka juga masyarakat anggotanya juga banyak yang masuk Islam. Maka ketika Al-Hajj bin Dhiral Al-Khuzai ini masuk Islam, mengajak kepada anggota sukunya untuk masuk Islam. Dan setelah sukunya masuk Islam, maka kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat, dikumpulkan zakat-zakat dari kaumnya. Nah, setelah dikumpulkan, sudah ada tadi kesepakatan bulan, kalau biasanya di sini pembayaran zakat seringkali disesuaikan dengan bulan Ramadan, walaupun tidak harus, tapi itu sudah tradisi. Maka diputuskan, umpamanya di bulan Ramadan ini nanti, ya Rasul, panjenengan utusan seseorang untuk datang kepada saya untuk mengambil zakat-zakat saya dan kaum saya.
Maka sesuai dengan kesepakatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah diutus oleh Rasulullah SAW untuk datang ke kaumnya, yaitu tadi Al-Had bin Diror Al-Khuzai, untuk membawa zakat-zakat yang dikumpulkan oleh Al-Had dan kaumnya. Nah, seperti biasa, karena pada waktu itu juga kendaraan masih belum ada, komunikasi juga belum ada, ya jadi ya menjalankan perintah Rasulullah SAW. Nah, ternyata di tengah jalan, ya semua itu skenario Allah, ya. Di tengah jalan ini Walid bin Uqbah ini kemudian kembali. Dia takut ya untuk meneruskan, nanti jangan-jangan ada apa-apa, ya. Maka kemudian dia kembali dan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ini Al-Had bin tidak mau bayar zakat, ya. Jadi bahkan saya akan dibunuh, jadi membuat fitnah, ya, membuat ucapan bohong kepada Rasulullah, ya. Padahal Nabi Rasulullah seorang Nabi dan Rasul, kok ada utusannya yang berdusta, ya. Itu memang skenario Allah, ya. Jadi Walid bin Uqbah ini belum sampai di tempatnya Al-Hajj untuk membawa zakat dari Al-Had dan kaumnya. Di tengah jalan sudah kembali kepada Rasulullah dan membawa berita bohong, yaitu ya Rasul, Al-Had ini tidak mau membayar zakat, bahkan saya mau dibunuh, bahkan mau saya dibunuh. Nah, Rasul langsung percaya, ya, begitu percaya kemudian mengutus sahabat yang lain untuk mengutus ke sana. Kenapa Al-Had ini tidak mau membayar zakat, ya, padahal sudah kesepakatan. Sementara Al-Hajj ini setelah mengetahui mengumpulkan zakat dan menunggu kedatangan utusan Rasulullah SAW. Ditunggu-tunggu kok tidak datang, ya, ditunggu tidak datang, maka ada perasaan jangan-jangan tindakan saya ini salah di hadapan Rasulullah SAW. Apa kesalahan saya kok sampai utusannya Rasulullah, pada Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sudah berjanji akan mengutus seseorang untuk mengambil zakat, kok tidak datang. Jangan-jangan Rasulullah marah kepada saya. Maka kemudian Al-Hajj ini ingin langsung menemui Rasulullah, mengklarifikasi kalau pernah ada kesalahan, kenapa kok tidak mengutus utusan untuk mengambil zakat sambil membawa harta zakat beserta dengan kaumnya, ya, rombongan menuju ke Madinah untuk menyampaikan, mengklarifikasi kenapa Rasulullah apakah marah atau tidak, kenapa kok tidak mengutus sesuai dengan kesepakatan. Nah, sementara Al-Hajj ini dengan rombongannya menuju ke Madinah, Rasulullah mengutus utusan baru, ya, utusan baru untuk mengecek kenapa ada alasan apa Al-Hajj ini kok tidak mau menyerahkan harta zakat. Nah, utusan yang kedua dengan rombongan Al-Hajj ini di tengah jalan bertemu. Nah, kamu mau kemana? Kata Al-Hajj dan rombongan. Saya mau ke menemui jenengan, ya, saya juga mau ini ke sana, ya. Diutus Rasulullah SAW, katanya panjenengan menolak, ya, untuk membayar zakat, bahkan mengancam yang utusan pertama Al-Walid bin Uqbah akan dibunuh, ya. Maka kemudian orang tadi bersumpah, ya, tidak ada satupun utusan Rasulullah yang datang kepada saya. Bahkan kemudian karena tidak ada yang datang, saya takut jangan-jangan Rasulullah memarahi saya, ya, duka kepada saya, kenapa kok tidak mengutus utusan.
Maka kemudian rombongan Al-Harb dengan utusan yang kedua tadi bersama-sama menuju ke Madinah ya untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah di Madinah, maka Al-Harb dan rombongan tadi ditanyai, kamu kemarin tempo hari saya sudah mengutus ada seseorang yang namanya Walid bin Uqbah ya. Kok katanya kamu menolak membayar zakat dan bahkan kamu ingin membunuh Uqbah, sehingga saya mengutus orang yang kedua untuk menanyakan kamu benar enggak itu. Maka sama juga yang di tengah jalan tadi, yaitu Al-Had itu juga bersumpah demi walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak pernah sekalipun ada utusan yang datang kepada saya. Tidak ada yang datang, saya sudah menunggu ya. Menunggu utusan panjenengan, tidak ada satupun yang datang. Nah, kemudian bahkan saya takut jangan-jangan panjenengan marah kepada saya, karena saya yakin panjenengan tidak akan ingkar janji. Karena itu maka saya dengan rombongan datang ke sini untuk menyampaikan klarifikasi. Setelah kasus itu, maka kemudian Allah menurunkan ya surat Al-Hujurat ayat 6 ini yang ditujukan kepada semua umat Islam ya. Jadi memang Allah sudah membuat seperti itu ya. Pernah Rasulullah SAW kerinan ya. Kerinan Rasulullah waktu subuh tidak bangun ya, karena dari peperangan payah ya, di tengah peperangan, kemudian dengan para sahabat di tengah jalan ya, ketika selesai peperangan payah, kemudian sampai subuh tidak bangun, sampai kemudian waktu subuh habis baru bangun semua. Maka Rasulullah SAW kemudian melaksanakan sholat subuh meskipun waktunya sudah habis. Nah ini itu adalah memang didesain seperti itu, sehingga kemungkinan nanti umatnya itu ada yang karena kepayahan kemudian waktu subuh habis kemudian masih bisa melaksanakan sholat meskipun waktunya sudah habis. Ini demikian juga ya, ada orang kok berbohong kepada Rasulullah SAW. Ya, memang didesain seperti itu sehingga Allah menurunkan surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik ya, seorang yang tidak jujur membawa berita kepada kamu, maka fatabayyan, teliti dengan benar-benar, teliti benar-benar kebenarannya. Tabayun, check and recheck ya. Atau cek kebenarannya, kemudian recheck kembali kebenarannya, benar enggak berita itu. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita umat mukmin ya, semua orang mukmin diperintahkan untuk hati-hati terhadap berita yang belum pasti ya, yang belum pasti untuk berhati-hati, apalagi kalau yang membawa berita itu orang yang kurang jujur atau pribadinya kurang baik, maka diperintahkan fatabayyan dalam bentuk fi'lul amri, yaitu perintah. Teliti dulu dengan seksama, dengan hati-hati, cek dan recheck dulu. Mengapa diperintahkan seperti itu? Antusibu qauman bijahalatin. Kemudian ditakutkan kalau kamu langsung menerima berita begitu saja ya, kemudian kamu menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kamu akan merugi ya. Satu contoh, ada seseorang bawa berita kamu mau bunuh orang kelompok sana. Nah, kemudian setelah itu kemudian karena tidak dicek, maka kemudian kita orang tadi dengan membawa rombongannya sebelum diserang menyiapkan rombongan yang lebih besar, kemudian mendatangi, kemudian memerangi ya. Padahal berita itu belum tentu benar,
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setelah kemudian menyerang kelompok yang katanya ingin menyerang, ternyata tidak benar, maka kamu menyesal telah menimpakan musibah kepada kaum itu. Ya, ini Bapak dan Ibu, kita ini sekarang berada di era digital, di mana semua informasi datang kepada kita, atau di dalam istilah itu adalah free market values, yaitu pasar bebas nilai. Semua nilai apa saja itu masuk ke dalam diri kita, ya. Karena apa? Karena ada Google, ya, kita bisa mengecek apa saja, kemudian berita itu dari mana saja, ya, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari mana-mana saja, ya, dari WhatsApp, maka datang semua berita-berita itu. Ya, kita tidak tahu yang bawa berita itu orang yang fasik atau tidak, orang yang jujur atau tidak. Ya, berita itu kita tidak tahu yang membawa itu orang yang benar atau tidak benar, dan semuanya datang ke dalam kehidupan kita. Ya, baik itu yang terkait dengan berita-berita yang sesuai dengan syar'i religi, berita-berita yang positif maupun berita-berita yang negatif, semua datang. Karena itu maka pesan Allah ini betul-betul masih sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang ini, di era digital ini, yaitu fatabayyanu, untuk senantiasa tabayun, sehingga kita tidak mudah kemudian berburuk sangka terhadap seseorang akibat berita yang belum tentu, ya. Tentunya kalau sekarang ya kemungkinan tidak terjadi, ya, karena bisa saja seandainya sudah ada komunikasi, Rasulullah langsung menelpon umpamanya, menyampaikan, ya, tidak utusan tapi langsung menyampaikan. Tapi dulu adalah belum ada komunikasi yang bisa itu, sehingga itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan kita, terutama di dalam era digital sekarang ini, seperti tadi yang saya baca di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat 12, itu juga menjadi panduan di dalam menghadapi kehidupan umat Islam apapun, bahkan di era digital ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqwa innahu tawwabur rahim. Ini juga jadi panduan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, ya. Jadi ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah prasangka. Mengapa prasangka itu kok harus dijauhi? Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kita berprasangka karena berita-berita, ya, berita-berita yang hoak, yang belum tentu benar. Karena di medsos berita apapun bisa masuk ke dalam kehidupan kita, berita benar atau berita hoak. Maka tabayun dulu. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu. Ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Ini seringkali di dunia media sosial sering mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal Al-Quran sudah jelas wala tajassasu, jangan kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Rasulullah bahkan bersabda, ya, tuba liman sagolahu aibu al-yubinas, berbahagialah orang yang sibuk mencari kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Jadi jangan berbuat ghibah, ya. Ghibah itu ngerasani, ya. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan, atadruna mal ghibah, wahai para sahabat, tahukah kamu apa itu ghibah? Ya, ghibah. Allahu wa rasuluhu alam,
Ya Allah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab para sahabat. Kemudian para sahabat kemudian menyampaikan ya bahwasanya dzikraka akhoka ma yakrahu. Ghibah itu kamu membicarakan sahabatmu orang lain yang apabila orang lain dengar itu tidak suka. Jadi kamu ngerasani orang lain yang apabila orang lain itu orang lain itu suka mendengar itu pasti dia tidak suka. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana jika yang saya bicarakan tentang kejelekan orang itu benar memang dia begitu, ya, memang dia begitu, dia sukanya begini yang jelek-jelek memang itu benar. Maka apa jawaban Rasulullah? Kalau apa yang kamu sampaikan itu benar, itu namanya ghibah. Tetapi kalau apa yang kamu sampaikan itu tidak benar, maka itu namanya fitnah. Nah, ini adalah rangkaian petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Tentunya masih banyak petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita, terutama di dalam era digital ini. Karena itulah maka senantiasa tabayun, ya, tabayun, cek and recheck, sehingga kita tidak menjadi salah sangka. Bapak dan Ibu, maka kita hindari konten-konten yang negatif, ya, seperti pornografi ataupun tentang menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian nanti bisa meningkatkan iman dan taqwa kita. Saya kira cukup sekian, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.